PTPN 4 punya land bank itu 179.000 hektar. Yang tertanam 142.000 hektar. Kalau kita punya satu kebun, biasanya average-nya itu sekitar 6.000 hektar. Itu panjangnya 30 km, lebarnya 20 km. Ini baru satu kebun. Kita punya ada 30 kebun, kurang lebih segitu-segitu. Dengan 16 pabrik kelapa sawit. Semua ada di Sumatera Utara dan ada di 10 kabupaten. Jadi kira-kira gitu. Produksi kita sekitar 650.000 ton CPO. Kita juga punya kebun teh sekitar 6.000 hektar. Berarti kelapa sawit ya mayoritas ya, Pak? Mayoritas kelapa sawit. Potensi ini bisa menjadi salah satu yang besar dan kita punya rencana restructuring di keseluruhan sawit nanti digabung. Digabung menjadi sebutannya Palmco gitu ya, nama pasarnya gitu ya. Dan itu surviving entity-nya PTPN 4. Oleh karena itu dari skala, dari ukuran, kita nanti yang terbesar di dunia. Tahun 2019, produktiviti kita itu baru di 21,4 ton per hektar per tahun, tandan buah segar. Dalam 2 tahun ini kita sudah naik menjadi 23 ton per hektar. Dan secara cost ada kenaikan, tetapi tidak signifikan dibandingkan kenaikan produktivitasnya. Sebenarnya perkebunan ini bukan rocket science. Semua aturannya itu sudah ada detail gitu. Kita tinggal go to detail. Kembali lagi, apa yang tadi itu kita lihat betul-betul, jangan lihat hasil akhirnya saja gitu. Dan kita kalau mau go to detail, mau ngapa-ngapain, kitabnya udah ada. SOP segala udah lengkap, tinggal back to basic. Untuk ngelaksanain ini apa? Siapa yang ngelaksanain? Ngerti nggak caranya gimana? Dilatih apa nggak? Saya udah menemukan teknologi terbaik yang kalau nggak temen nggak saya kasih tahu gitu. Teknologinya namanya penongkrongan. Penongkrongan. Gimana ceritanya tuh? Jadi semua itu bisa terjadi baik kalau kita nongkrongin. Masih seperti itu level kita. Nggak, jadi tiap minggu kita tanyain. Memang produknya nanti adalah usulan atau saran atau sesuatu ide baru yang nanti kita eksekusinya di yang struktur tadi. Jadi sekarang dengan 8.800.000 kurang lebih pokok, saya tahu satu-satu. Posisinya di mana, ditanamnya kapan, produktivitasnya berapa, asisten yang awal siapa, kapan terserang penyakit, kemudian bulan lalu kondisinya dia kayak apa, bulan yang sekarang kondisinya kayak apa gitu, dan apakah yang sakit tadi di treatment tambah sehat atau tambah mati, saya bisa ikutin satu-satu. Dan ini udah kita kembangkan untuk early warning signal, untuk serangan hama, untuk api, kemudian yang lain-lain yang memang itu kebutuhan yang di dasar di lapangan. Kalau dulu siapa sih PTPN 4 itu, sampai ada kalau sempat lihat di YouTube ya, ada salah satunya yang itu kalau saya ngajar ke teman-teman yang lain, kan saya ngajar juga di PTPN yang lain juga, itu sampai ngomongnya gini. Ada jargon di perusahaan-perusahaan perkebunan swasta. Jangan bekerja seperti PTPN. Sampai begitu. Dan itu diulang-ulang. Jangan bekerja. Kalau ada orang salah gitu ya, bekerja jelek. Kamu jangan bekerja seperti orang PTPN. Jadi waktu kita present sistem kita ini ke sesuatu perusahaan swasta gitu ya. Karena mereka ingin tahu. Kemudian mereka ingin belajar. Ingin ini. Kemudian terkait dengan kemajuan dari kinerja kita. Itu saya kemarin dapat bocoran gitu di salah satu perusahaan swasta itu, mereka menganalisa dan benchmarknya itu PTPN.